Orang yang menabur dikit, menuai dikit. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam ibadah bersama Pastor Philips Mantova. Berikan kami pewahyuan-pewahyuan yang berani, biar kami berada di dalamnya dan mengalami terobosan-terobosan indah. Bapa, berbicaralah. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Amin. Belum subscribe juga silahkan segera supaya terus bisa mengikuti kegerakan Allah lewat saat teduh bersama. Memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 6-11. Memberi dengan sukacita. Begini ya, tidak ada pemberi yang anak cucunya meminta-minta roti. Itu so pasti. Gak pernah saya melihat orang benar ditinggalkan, lalu keturunannya mengemis. Ini bukan Injil kemiskinan maupun Injil kemakmuran, tapi ini adalah Injil kesetiaan Tuhan. Tidak pernah Tuhan itu ingkar janji. Makanya itu kalau kita memberi dengan sukacita, itu Tuhan berkenan kepada sang pemberinya. Saya percaya Tuhan ajari kita memberi waktu, perhatian, atau apapun yang kita lakukan, baik itu pekerjaan atau pelayanan, always we must give the best. Kita harus memberikan yang terbaik sebagaimana Kristus memberikan nyawanya bagi kita. Saya baca dulu bersama dengan Anda ayat-ayat yang sudah disediakan, dimulai dari ayat 6, saya bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Hari ini saya digerakkan Roh Kudus untuk mengajarkan soal memberi. Khususnya yang berhubungan dengan materi, seperti firman Tuhan pernah katakan, dan ada tertulis di dalam Alkitab, muliakan Tuhan dengan hartamu. Kenapa ini penting sekali? Karena ini firman, ini bukan ide manusia. Kalau Yesus menjadi Tuhan kita, Dia harus menjadi Tuhan atas segala aspek hidup kita, termasuk harta duniawi. Pemuritan itu baru sejati kalau dia mencapai segala perkara, termasuk dompet dan kantong kita. Nah, apa yang saya sampaikan sekarang ini setulus-tulusnya karena kasih Yesus. Kami, termasuk saat teduh bersama, tidak pernah minta apa-apa. Ujung dari pengajaran ini bukan fundraising, itu yang pasti. Tapi kalau kita tidak pernah dimuridkan sampai ke keuangan, kita bukan murid tulen Tuhan. Bahkan, kejahatan pun tolak ukurnya yang terdalam adalah cintakan uang adalah akar segala sesuatu yang jahat. Bayangkan, harta itu signifikan, uang dalam kehidupan manusia, karena uang itu di dalamnya syarat mimpi, syarat khayal juga dalam kehidupan, dalam benak banyak orang. Fantasi, kebahagiaan, sense of security atau rasa aman. Uang juga bicara soal waktu, karena kita digaji per hari, per bulan. Cek clock masuk, cek clock keluar. Jadi, kalau kita mau betul-betul memanggil Yesus Tuhan, berarti kita harus serahkan semua area kehidupan. Tidak bisa ada area omong kosong di dalam pemuritan. Pemuritan kita dan pengabdian kita di bawah Tuhan. Misalnya saya kasih satu ilustrasi sebelum kita baca camkanlah ini. Kalau seorang memuji ide bisnismu dan berkata, bagus itu, luar biasa. Apalagi jika dia mengucapkan yang manis-manis tentang itu, lalu Anda tertipu. Anda masuk ke situ, padahal orang-orang yang memujimu tidak sungguh-sungguh memikirkan betul resikonya, kemungkinannya,
backup plan-nya nggak dipikirkan, ya dia nggak rugi apa-apa nothing tulus. Kan hanya bicara saja. Bicara kan murah, semua orang bisa. Kalau kita mau uji, ya ini jangan dilakukan di rumah ya. Ini hanyalah ilustrasi, oke? Ini perumpamaan saja. Kalau kita mau tahu orang itu serius menganggap ide kita bagus, coba dia berani nggak tanam modal. Kalau dia berani tanam modal, berarti orang itu sungguh-sungguh yakin ini bisnis pasti berhasil. Nggak ya, jangan ditiru, maksudnya jangan dilakukan mentah-mentah. Ini hanyalah sebuah ilustrasi saja. Keseriusan dunia aja bisa diukur dari situ. Siapa yang berani invest di sana, berarti orang itu serius hati. Kita bisa bicara Tuhan-Tuhan, iman-iman, kasih-kasih, cinta padanya. Tapi kalau kita tidak bisa dijamah di area kantong kita oleh Tuhan, berarti kemungkinan besar Tuhan hanyalah simbolis saja di hidup ini, tidak sungguh-sungguh memerintah. Not until money is touched, you don't know people's heart. Sebelum kita jamah yang namanya duit itu, baru setelah itu kita tahu motivasi hati sesungguhnya. Sekali lagi, saya menyampaikan ini karena ini firman Tuhan, ini pemuritan. Saya menganggap keluarga saat teduh ini adalah circle atau menganggap lingkaran aman di mana hubungan kita sudah seperti keluarga, maka saya bisa belak-belakan tanpa perumpamaan. It's very important supaya kita itu tulus dan kudus soal keuangan. Dan sungguh-sungguh taat dan setia di area ini. Karena itu ayat 6 dikatakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jangan terkecoh dulu dengan volumenya, sedikit dan banyak. Karena di situ ada hukum tabur dan tuai. Orang yang nabur dikit, nuai dikit, nabur banyak, nuai banyak. Tapi coba perhatikan dulu kata ini, camkanlah. Camkanlah ini, perhatikan esensi atau intisarinya. You pay attention to the principle. Coba sungguh-sungguh pertimbangkan prinsipnya. Kata camkanlah itu mengajarkan kepada kita supaya kita berpikir seperti seorang petani. Petani memegang benih, dan benih itu mahal loh ya. Kalau itu benih unggul, misalkan kalau dia mau tanam jagung yang paling manis, dia nggak bisa sembarangan yang murahan. Dia harus beli yang namanya benih-benih yang istimewa. Mau sapi aja nggak usah tanam tanaman atau tumbuhan, melainkan hewan. Sapi itu ada ras-rasnya yang bagus atau enggak. Nah, kalau dia mau menabur itu karena itu mahal, lalu dia menangis tuh petani dan kata nggak mau, nggak rela. Camkanlah hai petani. Tujuanmu apa? Tujuanmu pegang benih atau berbuah-buah? Ah iya ya, betul juga. Sebab setiap benih yang kau taburkan, dia nanti akan menjadi panen kemudian. Camkanlah itu bicara tentang miliki visi untuk panen apa yang kau akan dapatkan lewat benih yang kau tabur, termasuk keuangan. Ya. Yang paling rendah dan murahan adalah, dan ini tidak boleh menjadi iming-imingan ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, atau kita memberi sesuatu pada orang lain ketika kita itu berbagi harta duniawi untuk membantu sesama kita atau untuk pekerjaan Allah. Tetapi tetap ada panen jasmaninya, tidak hanya panen rohani. Itu nggak bisa disangkali. Misalnya seperti ada promosi, ada kenaikan gaji, mendapatkan warisan, lalu habis itu mendapatkan keringanan. Aduh, satu persatu sebutkanlah mujizat demi mujizat dalam dunia berkat itu ada. Kita nggak perlu terlalu gembar-gemborkan sisi berkatnya, karena itu karakter Allah. Tuhan nggak perlu diberitahu, what you must do, apa yang Tuhan harus lakukan. Tuhan itu tahu sendiri. Tapi apakah kita tahu apa arti atau makna memberi? Camkanlah itu tentunya ada panen material di dalamnya. Tapi bukan itu pertama-tama yang kita cari. Camkanlah itu juga berbicara tentang panen rohani yang terjadi ketika kita itu punya hati yang memberi. Panen rohani itu adalah rasa berkecukupan. Khususnya dua hal ini. Waktu saya renung-renungkan kata camkanlah. Saya dapatkan bahwa dua buah terbesar waktu memberi itu adalah kasih. Hati kita tidak akan syarat duniawi. Kalau orang itu suka memberi, murah hati,
Hati orang itu mau nggak mau rawan kasih. Pasti dia itu nggak ada vaksinasi terhadap kasih. Kasih ini akan selalu hinggap dengan mudah dan subur, gampang menular dalam hidupnya. Belum lagi rasa syukur di hati melimpah-limpah ruah. Camkanlah, ada panen rohani dan panen spiritual, ada panen material. Itu ada. Orang yang menabur dikit, menuai dikit. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Berani tanam modal nggak di dalam kerajaan Allah? Ini bukan soal fundraising. Untungnya saya bicara gini nggak ada sesuatu yang saya pikirkan, nggak ada tantangan. Tapi saya hanya mau membangkitkan kesadaran, karena ini kerohanian. Money spiritual, you see, seperti seks itu juga rohani. Kita nggak bisa menganggap itu casually atau anggap enteng. Itu kan cuman badan. Uang juga bukan hanyalah uang. It is spiritual. Our financial life, kehidupan keuangan kita itu sangat rohani di mata Tuhan. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan dulu kata, hendaklah masing-masing. Wow, kata masing-masing berarti every Christian is a giver. Luar biasa nggak? Ternyata setiap orang Kristen itu ada satu DNA yang sama. Peduli amat denominasinya, ku tak pandang dari gereja mana. Kalau kita anak Kristus, buah jatuhnya nggak jauh-jauh dari pohonnya. Ya, like father, like son. For God so loved the world, He gave. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia, Yohanes 3:16, Dia memberikan. Tuhan hanya berkata, I love you, lalu tidak berbuat sesuatu. No, Tuhan turun ke dunia. Bapak mengalami kerugian. Putra mahkota sorga, pangeran sorgawi, anak Allah yang tunggal, diberikan. Wow, gak bisa jauh dari itu. Hendaklah masing-masing, berarti gak bisa kita berkata, tugasku memang hanya pelayanan, sana yang memberi. Gak apa-apa, saya hanya berdoa, tugas saya berdoa, you yang keluar dana. Bukan soal jumlah besarnya. Yesus memuji di bait Allah. Ketika ada seorang wanita, seorang janda, atau mungkin nenek tua memberikan 2 peser uangnya. Lebih daripada orang-orang kaya yang memberi daripada kelimpahannya. Dia memberi dari kekurangannya, bukan kekurangannya. Dia memberikan segalanya. Bukan yang terbaik loh ya, semua yang ada. Di bait suci, di bait Allah itu ada 2 macam kotak persembahan zamannya Yesus. Itu peninggalan dari perjanjian lama. Satu adalah yang keharusan. Satu lagi kerelaan. Biasanya yang line up atau yang baris di kotak keharusan itu biasanya dengan ngomel-ngomel karena mereka ketakutan. Karena ditakut-takuti kalau nggak memberi nanti dikutuki. Tapi Anda bisa melihat, ya, andai kata kita hidup di zaman Yesus, orang-orang yang berada di kerelaan itu mereka dari sini mereka pindah ke sini. Dan itulah sang pemberi sesungguhnya. Mereka bukan hanya memberi yang harus mereka berikan atau yang mereka kembalikan, tapi mereka memberi itu dari kelimpah ruahan hati. Itu nggak tergantung miskin atau kaya. Ternyata sang janda memberi 2 peser uangnya, mungkin satu di kotak satu di kotak lain, siapa tahu. Atau mungkin di satu kotak saja, dia nggak punya cukup dana untuk keduanya. Tapi itu yang Tuhan puji, itu yang Tuhan puja pada dirinya. Hendaklah masing-masing, setiap kita itu adalah pemberi ternyata di mata Tuhan. Harus memberikan menurut kerelaan hatinya. Saya suka kata kerelaan hatinya, memang harus ada kerelaan sih sesuai dengan takaran iman masing-masing dan harus ada pewahyuan firman di hati. Tapi firman seperti ini seringkali dihindari karena kita nggak mau merugi. Jarang ada orang mau bayar harganya. Ya, nggak banyak orang itu mengerti pewahyuan ini. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Lebih berkati memberi loh daripada menerima. Dan orang-orang yang masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan dengan sedih atau merasa terpaksa. Tuhan nggak mau kita memberikan sesuatu untuk Tuhan atau untuk sesama kita. Ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus itu, kita memberikannya karena paksaan. Karena memberi kepada Tuhan itu tidak sama dengan ketika seorang pemungut cukai datang untuk meminta bagian kita. Tidak, itu beda. Tuhan tidak mau menjadikan yang namanya persembahan kepadanya itu seperti taxation, seperti dipajak oleh sorga.
No. Waktu saya sekarang sharing begini, anak-anak kami mendengarkan, anak-anak kandung saya. Jadi kalau saya tidak bicara kepada saat teduh bersama, keluarga saat teduh, boleh kan saya bicara kepada anak-anak sendiri. Jikalau saya bukan bicara kepada orang-orang Kristen sekarang, izinkan saya bicara kepada anak kandung kami. Papa mamamu memberikan 10% yang disebut persepuluhan itu bukan karena doktrin terpaksa, ketakutan atau takut akan Tuhan. Tapi karena papa mama tahu diri dari siapa semuanya itu. Ketika kami mengembalikan itu, kami lakukan itu bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, tapi karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, kami lakukan itu dengan sukarela. Siapa bilang Tuhan hanya layak mendapat 10%-nya? Siapa bilang bahwa hanya 10% itu untuk Tuhan? No, Tuhan punya 100%-nya. Cuman papa mamamu tidak serohani atau sehebat itu. Belajar perlahan-lahan 10% dulu dan taat dan setia. Belajar untuk mengakui dari siapa semua berkat ini. Supaya hati ini tidak syarat kepada harta duniawi. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika kita menerima suatu berkat secara material, yang pertama kami ingat adalah Tuhan keluarga kita, nak. Adalah Tuhan Yesus Kristus. Memberikan 10% itu bukan perpajakan sorga. Nih, milikmu, 90% milikku, 100% itu milik Yesus. Nyawaku pun bukan milikku. Apa yang terjadi esok hariku tidak tahu. Tetapi dengan memberikan 10% itu sebuah disiplin yang tinggi untuk selalu ingat Tuhan dulu. Lord, I'm sorry, seolah-olah begitu bukan hanya dengan sukarela, tetapi dengan mawas diri dan tahu diri, seperti setiap kali memberikan persembahan kepada Tuhan, atau mengembalikan, itu dengan tahu diri, seolah-olah bicara dalam batin kami, I'm so sorry, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Itu saja. Makanya itu ketika saya melihat persembahan persepuluhan dijadikan perdebatan di antara anak-anak Tuhan, saya nggak tertarik masuk perdebatan itu. Saya bahkan nggak tertarik menjadi bagian daripada yang debat. Bagi orang lain itu teori. Bagi kami berterima kasih dikasih kesempatan ini. Karena itu yang menjaga kami sekeluarga untuk murni. Itu yang menjaga kami. Terus terang tentunya bukan hanya 10% saja. Sebab saya terbatas, tidak bisa kesaksian. Sebab apa yang tangan kanan berikan, tangan kiri tidak boleh tahu. Tangan kiri beri sesuatu, harus tertutup dari tangan kanan. Saya kasih satu kiasan, contoh aja yang paling sederhana yang dijadikan perdebatan, gonjang-ganjing, saling menyerang. Keluarga Saat Teduh, kalau Anda adalah murid kami di dalam Tuhan, ikuti jejak kami. Jangan masuk dalam perdebatan itu. Orang-orang memperbincangkan, saling menyerang, saling melawan, boleh, nggak usah. Saya sih pendapat pendirian saya sederhana. Saya nggak ikut-ikutan. Tapi please, jangan larang keluarga kami untuk terus melakukan itu. Bukan karena hukum Taurat atau kitab Maleaki. We want to do it. Itu sukarela. Kenapa? It's good for my family. Ya, anak-anak dengarkan. Tentunya saya mata harus lihat ke kamera. Anak saya dimanapun juga, mereka terima pengajaran ini langsung dari saya. Dan jikalau Anda adalah anak-anak rohani saya, Anda juga dengarkan ya. Dengarkan. Orang lain mulai debat, terserah. Saya nggak mau ikut-ikutan. But jangan larang keluargaku lakukan itu. Hukum Taurat atau bukan kasih karunia, I don't care. I want to do it. Karena itu adalah sabuk pengaman keluarga kami dalam hati. Supaya harta sesungguhnya di dalam hati kami adalah Kristus. Harta sesungguhnya adalah memberi. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Saya nggak hanya bicara tentang persepuluhan. Saya bicara tentang lifestyle, gaya hidup yang suka memberi kepada Tuhan. Saya masih ingat, saya boleh kasih satu kesaksian ya. Tapi
Karena firman Tuhan ini saya komitmen kalau di saat teduh bersama, termasuk kalau di gereja Mawar Sharon, sebisa mungkin itu 100% protein, sedikit karbohidratnya. Tapi izinkan saya kasih beberapa karbo lah, kasih 1-2 kesaksian. Waktu pertama kali saya mulai, setelah lulus ya, saya mulai tabung pelan-pelan. Karena saya tahu nanti akan menikah tahun berapa. Saya sudah simpan dana dalam mimpi. Ini bukan 10%. Tuhan tunjukkan suatu nominal dan itu persis yang ada di buku tabungan saya. Kasihkan semua untuk sebuah gereja di Sumatera. Waktu itu saya pelayanan masih belum di gereja Mawar Sharon yang sekarang saya gembalakan. Ada sebuah gereja lain waktu itu sedang pembangunan. Saya ingat kok. Saya dikasih nominalnya itu, besok saya buka buku kok persis dengan itu sampai kepada digit terakhirnya. Nggak mungkin itu kebetulan. Suruh diberikan 100%. Itu mas kawin saya. Saya kasihkan semua. Sekali ini aja izinkan tangan kanan tahu yang tangan kiri beri atau sebaliknya. Tapi demi pengajaran saya ceritakan, tapi ini nggak mulia. Ini nggak ada apa-apa dengan orang-orang yang suka berkorban untuk Tuhan. Saya kasihkan. Tapi untungnya puji Tuhan, keluarga kami itu memperhatikan anak-anaknya. Tetap budaya timur, jadi sekalipun mas kawinnya telah hangus, tapi mereka yang menanggung kita, yaitu papa mama. Keluarga saat teduh yang tercinta, waktu itu saya alami, saya lakukan dengan sukacita. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata sukacita di situ dalam bahasa Yunaninya, you know what? Hilaros. Seperti kata bahasa Inggris hilarious atau hilarius. Hilaros dalam bahasa Yunani artinya memberi itu dengan terbahak-bahak. Saking senengnya kayak seperti dapat jackpot apa itu. Wah, memberi bukan mencemoohkan ya, bukan tertawa yang mengejek. Tapi tertawa yang saking senengnya. Lepas kendali. Itulah hilaros. Allah mengasihi. Bukan Allah memberkati loh. Kasih yang dia beri. Allah mengasihi. He so loves the cheerful givers. Allah mengasihi orang yang memberi dengan hilaros. Wow, bukan yang berdebat, bukan yang mengeluh, bukan yang pelit begitu. Sebab anak Tuhan tidak boleh pelit. Hemat bisa. Karena hemat itu berarti spending kita bijaksana. Ngapain keluar lebih kalau kita bisa dapatkan yang tepat, ya kan? Ya, bukan kikir. Hemat boleh. Karena hemat itu bicara tentang pengaturan keuangan. Tidak dihamburkan, keluarkan yang perlu, tidak lebih, tidak kurang. Kalau memang itu segitu, jangan dikurangi. Ya, kalau itu kurang, lebihkan, harus dipaskan. Itu namanya hemat bijaksana. Pelit, no, tidak boleh. Itu bukan anak Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan, ayat 8. Di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ini luar biasa kata Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Bahasa Yunani lagi ya, nggak usah ditulis sih. Artinya aja. Autarkeia itu artinya content. Berkecukupan di situ itu bukan berarti cukup secara material. Karena itu relatif ya. Isan hayo isan kau bahasa Chinese-nya. Setiap gunung Semeru di atasnya masih ada Himalaya. Satu gunung selalu ada gunung yang lebih tinggi. Cukup itu kapan sih? Cukup itu bagi orang di dunia itu selalu 20,000 more. Cukup itu di bumi ini selalu $20,000 lagi. Itu cukup. Tapi kata berkecukupan ini dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah artinya mencukupkan diri. Content, bisa berkata enough, terima kasih Tuhan. Sudah lebih dari cukup. Thank you. Jangan terlalu berkelebihan kalau kita pesan makanan. Kita hanya bertiga. Makanan untuk orang seperti satu grup ber-10. Ini nanti siapa yang makan, saya yang buang makanan. Kalau kita diundang, jangan aji mumpung. Thank you. Ini hanya bertiga. Kebanyakan. Itulah autarkeia. Contentment. Contentment itu bisa menundukkan kepala, pejamkan mata, tidak mengingini kiri kanan dan berkata, thank you Jesus, it's enough for the day. Cukup, berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Enough, kulkasku tidak nampung, malah harus berikan ke tetangga, ku bagi-bagikan ke teman-teman. Seperti ada tertulis
ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Hebat ya. Tuhan tuh kasih, Tuhan tuh suppliernya dalam kehidupan orang percaya. Yang disebut Tuhan tuh provider, dia itu yang menyediakan. Itu gini, yang Tuhan sediakan itu bukan hanya roti untuk dimakan. Ada berkat yang kita makan hari ini tidak boleh disimpan, nanti basi seperti mana. Mana kalau disimpan berapa hari, percuma, ulat keluar semua. Tapi ada berkat yang tidak boleh dimakan sendiri, itu benih. Itu benih, benih bagi penabur. Ada benih yang dikasih untuk dapurmu. Ada benih yang diberi untuk dapur orang lain. Melalui dapur Anda, melalui perbendaharaanmu. Kita harus bisa membedakan. Ini benih untuk dimakan, saya kelola jadi roti, gandum, lalu dimakan sendiri. Atau ada benih ini, sawah yang satu ini adalah penaburanku. Ini tidak boleh kujamah. Ini bukan margaku yang akan makan, bukan mulut keluargaku yang akan merasakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Wow, kata melipat gandakan ini hebat. Melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini bukan melipat gandakan seperti orang kalau mau memberikan persembahan, kita nggak perlu diiming-imingi. Saya nggak pernah cari iming-imingan. Kalau kita memberikan pada Tuhan itu, semua udah milik Tuhan. Nggak usah diiming atau dijanjiin apa-apa. Tapi Tuhan berjanji akan melipat gandakan, berarti memang ada berkat untuk sang penabur sih. Berkat untuk sang pemberi memang ada. Dan Tuhan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, ini lebih indah. Bukanlah pemberian kita dilipat gandakan, gigi ganti gigi, mata ganti mata, uang ganti uang. Bukan. Tapi buah-buah kebenaran kita akan bertambah. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Ini bukan bicara soal materi dulu, tapi hatinya akan diperbesar kapasitas untuk bersyukur, mengasihi, memberi, dan akhirnya menerima. Dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ini dia, membangkitkan syukur. Yang bersyukur siapa? Pemberi atau penerima? Dua-dua. Penabur atau penuai? Dua-dua. Penabur, penuai, saling berlomba. Membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saya kira mungkin yang menerima ya, kalau orang dikasih berkat itu kan, wah thank you, terima kasih. Ternyata luapan di luar itu nggak seberapa dibandingkan api yang di dalam. Jangan pernah remehkan bongkahan es. Itu yang membuat bolong kapal Titanic lalu tenggelam di samudera. Karena bongkahan yang kelihatan itu luapan orang yang menerima berkat dan berkata, Kamsyah, terima kasih, thank you. Tapi dalamnya itu sukacita sang pemberi. Yaitu yang gunung di dalam itu yang bisa menenggelamkan kapal raksasa. Itu sukacita Tuhan itu justru kepada sang pemberi. Makanya Yesus tahu ini. Paulus mengutip Yesus dan berkata, diberkatilah, lebih diberkati. Gunung di dalam itu yang bisa menenggelamkan kapal raksasa. Itu sukacita Tuhan itu justru kepada sang pemberi. Makanya Yesus tahu ini. Paulus mengutip Yesus dan berkata, diberkatilah, lebih diberkati yang memberi daripada yang menerima. Yang menerima itu bongkahan. Yang memberi itu sukacitanya gunung. Ada 3 poin yang saya akan ajarkan sebagai bentuk pemuritan Tuhan atas keuangan kita. 1, tulislah. Setiap orang Kristen adalah pemberi. Anak Tuhan nggak boleh pelit. Nggak boleh kikir. 2, Tuhan tidak berhutang pada siapapun. Catat baik-baik. Ada sebuah lagu dulu ya, kalau nggak salah yang nyanyi Ron Kenoly. Give, it will come back to you. Good measure, press down, shake it together. Running over, give, it will come back to you. When you give to the Lord. Itu dari ayat, itu di Lukas. Kira-kira gini dalam bahasa Indonesianya. Berikanlah, maka kamu akan diberikan juga. Atau berikanlah, itu akan dikembalikan kepadamu. Good measure, takaran yang baik, dipadatkan, digoncang-goncang, melimpah ruah dalam perbendaharaanmu, dalam kantungmu. Itu bayangkan pada zaman dulu. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak tahu. Dulu kala mobil-mobil itu kalau mau isi bensin pergi jauh supaya bisa ngisi lebih. Ya, saya pernah lihat dulu soalnya waktu saya kecil, sopir keluarga kami, wah dimasukkan bensinnya di dalam, lalu digoyang-goyang itu mobilnya.
Mungkin anggapannya supaya nanti turun lah ya. Ada gasnya kan itu bensin, supaya dia turun, bukan naik seperti gastrik. Turun supaya mencipta ruang lebih lagi, masukin lagi lebih banyak. Bukan supaya bukan supaya bayar lebih mahal, tapi supaya bensinnya cukup untuk perjalanan panjang. Give, berikan. It will come back to you. Tuhan gak pernah berutang. Gak usah kita itu imani, itu sudah karakternya. Sesuatu tidak perlu kita imani adalah karakternya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau kita mau imani kita yang berubah. Kita yang pelit, kita yang kikir, kita yang suka tersinggungan, kita yang jatuh bangun dalam dosa, itu imani. Tuhannya jangan diimani, Tuhan itu sudah Tuhan. Diimani atau tidak, dia gak berubah, tinggal percaya. Give, berikan, itu akan kembali kepadamu, kamu pun akan diberikan. Takaran yang baik, dipadatkan, ditekan-tekan, digoyang-goyang tuh mobil supaya cipta ruang. Karena Tuhan berkata, gak cukup, malaikat goyang dia lagi. Ini bukan goncangan iman. Ini sama Tuhan berkata, cipta ruang lagi. Aku gak mau utang loh. Aku gak mau kemuliaanku ditukarkan sama manusia. Oh, aku gak pernah bagi kemuliaan sama orang. Orang itu memberi kepadaku dalam namaku, untuk aku, pekerjaanku, atau untuk sesamanya, atau untuk seorang yang membutuhkan, atau seorang yang miskin. Dalam nama saya. Saya gak mau utang apa-apa sama dia. Ya, gak mau. Tuhan berkata, goyang-goyangkan sehingga nanti begitu kelihatan, sampai taraf pemberian orang itu bahkan tidak bisa mendekati kembaliannya. Tipsku lebih besar daripada pemberiannya dia. You cannot outgive God. Kita tidak bisa lebih besar memberi kepada Tuhan daripada Tuhan sudah memberi kepada kita, daripada Tuhan akan memberikan kepada kita. Tuhan tidak mau setara sama kita, jauh liganya. Kelasnya beda, dibuat demikian rupa sampai kita kelihatan jatuh miskin di depan dia. Seolah-olah pemberian kita itu seperti kemiskinan di hadapannya, sampai orang nanti di luar berkata, wow, semua itu karena anugerahnya. Gak ada orang berkata, oh semua karena dia. Untungnya Yesus dulu di Palungan diterimanya, bukan di hotel mana. Kalau enggak kan, Jesus by, sebutkan merek hotelnya. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau dijadikan alat. Tuhan tidak mau dijadikan ambasador siapa. Tuhan berkata, kasih cipta ruang malaikatku, beri tugas tekan sampai ada cukup ruang yang terlalu jauh sehingga pemberian orang itu tidak glorious. Tapi benih yang kusediakan dalam hidupnya, orang akan tahu itu semua dari aku. Aku yang supply pemberiannya dia. Aku yang supply dia sebelum dia memberi, ketika dia memberi, setelah dia memberi. Supaya orang itu selalu rendah hati dan seluruh dunia tahu, aku adalah Allah yang generous, Allah yang murah hatinya. Luar biasa. Terakhir, ada berkat khusus bagi sang pemberi. Kok bisa? Ada doa yang salah ya? Doa yang salah waktu makan jangan diulangi. Contohnya, makan minuman dihidangkan. Tuhan Yesus, aku berdoa engkau kuduskan makanan minuman ini agar menjadi kekuatan bagi tubuh kami dan roh kami. Jangan sebut roh kami. Karena roh tidak makan dari makanan yang keluar di jamban. Roh kita tidak makan roti manusia. Roh kita makan firman. Itu doa yang salah. Lebih baik Tuhan berkati makanan untuk menjadi kekuatan bagi kami, tubuh kami, supaya bisa melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Doa yang salah soal persembahan gimana? Tuhan, Yesus berkati tangan yang memberi dan tangan yang tidak memberi. Salah. That's a wrong prayer. Mestinya doa gini, Tuhan Yesus berkati tangan yang memberi dan ajari hati yang belum mau memberi agar murah hati, agar mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang baik dan Allah yang setia. Tuhan berkati tangan yang memberi, tapi ajari hati yang belum mau memberi. Berkati tangan yang memberi dan ajari tangan yang belum memberi. Itu baru doa yang tepat guna. Karena memang ada berkat khusus bagi sang pemberi yang tidak diberikan kepada orang yang tidak memberikan terbaik untuk Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak bisa iri dengan berkat orang. Ada orang tertentu disertai karena ketaatan. Tapi kita yang bermental kemakmuran atau kemiskinan, bukan bermental kebenaran, kita tidak akan pernah menghakimi orang dengan tepat. Tidak semua berkat itu dari Tuhan. Dan berkat takarannya bukan materi. Kalau Anda kira Tuhan memberkati seseorang itu berarti orang itu pasti kaya. Nggak tentu juga. Tapi juga nggak tentu bahwa Tuhan tidak bisa memberkati orang itu secara kekayaan.
Coba perhatikan kalimat ini, renungkan. Oleh karena itu, tidak bisa kita menilai satu buku dari halaman depannya. Ada orang tertentu mengalami penyertaan Tuhan seperti Yabes. Tuhan perlebar dan perluas wilayah teritorinya. Karena memang Tuhan berkenan akan hamba-hambanya. Saya dorong Anda untuk menjadi hamba Tuhan yang setia, bukan hamba mamon. 1, 2, 3, memberi dengan sukacita. Setiap orang Kristen adalah pemberi. 2, Tuhan tidak berhutang pada siapapun. 3, ada berkat khusus bagi sang pemberi yang tidak Tuhan berikan kepada orang yang tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya.